Lalu pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam, lalu memperkosa korban. Nah, setelah pelaku puas atau selesai memperkosa korban, pelaku meninggalkan korban begitu saja. Halo, berjumpa dengan saya Henry Indra di Jam Malam episode 26. Hari ini ada sebuah postingan yang cukup viral di media sosial, Instagram, Twitter, dan Facebook. Berawal dari sebuah akun Instagram bernama @amifitria_s membagikan tentang penganiayaan dan pemerkosaan terhadap dirinya dari seorang pria bernama Raffi Idzamullah. Karena postingannya menggunakan bahasa Inggris, jadi sekarang saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 2019. Jadi butuh waktu hampir 1 tahun berani untuk speak up di publik. Sampai postingan ini dipublis di publik, pelaku belum mendapatkan tindakan dari pihak kepolisian. Hal itu terjadi karena korban tidak mempunyai bukti yang cukup kuat. Dan yang korban punya hanya rekaman CCTV dan DM dari pelaku pasca kejadian. Jadi kurang lebih seperti ini ceritanya. Jadi si pelaku ini dengan diam-diam masuk ke dalam rumah korban saat korban sedang sendirian di dalam rumah. Jadi si pelaku ini ketika di dalam rumah membangunkan korban yang sedang tertidur. Jadi pelaku ini masuk secara diam-diam, lalu melihat korban yang sedang tidur lalu dibangunkan. Karena dibangunkan, korban ini sadar langsung terbangun dan masih belum terlalu fokus. Nah, si pelaku ini lari. Ketika korban bangun, si pelakunya lari ke arah ruangan ganti baju atau ruang baju di rumah korban. Karena curiga, korban akhirnya mengikuti pelaku ke ruangan tersebut. Ternyata pelaku bersembunyi di pojokan atau sudut dari ruang ganti baju itu. Lalu tiba-tiba korban dipukul menggunakan besi beberapa kali hingga akhirnya mengalami pendarahan dan hampir pingsan. Nah, di situasi ini korban telah mengalami luka. Lalu pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam, lalu memperkosa korban. Nah, setelah pelaku puas atau selesai memperkosa korban, pelaku meninggalkan korban begitu saja di kondisi yang sedang terluka parah. Korban memang selamat. Jadi ketika pelaku pergi, korban berlari bersembunyi ke dalam kamar mandi. Nah, setelah situasi aman dan pelaku sudah benar-benar pergi, korban ini baru keluar rumah untuk meminta bantuan. Dan di hari itu pula korban dibawa ke rumah sakit dan membuat laporan ke polisian. Nah, gilanya di hari yang sama pelaku ini mendm Instagram korban dan mengatakan bahwa ia meminta maaf. Ia tidak bermaksud ingin melukai korban. Tetapi di akhir dari percakapan ini pelaku ini masih terlihat mengancam agar korban ini tidak melakukan apa-apa, tidak melapor atau berbicara ke siapapun. Dan pelaku ini malah bilang si korban ini harus berterima kasih karena dia masih dibiarkan hidup, jadi tidak dibunuh oleh pelaku. Nah, setelah kejadian itu, korban pun masih trauma dan tidak berani untuk berbicara lebih luas. Nah, si pelaku ini makin jadi, dia sering meneror korban. Jadi di IG lama korban ini sering di DM oleh pelaku dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan ada foto dan video yang menunjukkan kalau pelaku ini seperti masih meneror korban dan menunjukkan hal-hal yang tidak senonoh. Nah, di akhir dari postingan Instagram amifitria_s ini, ia menyebutkan kalau pelaku itu bernama Raffi Idzamullah atau yang biasa dikenal sebagai Gondes.
Nah, Raffi ini tinggal di perkampungan belakang Permata Bintaro, sektor 9. Si korban ini juga menjelaskan kalau pelaku ini suka bermain skate. Dan itulah isi dari postingan Ami yang viral di media sosial. Oke, mari kita bahas sedikit tentang pelaku ini. Menurut saya, pelaku ini harusnya sudah ditangkap pada saat Ami melaporkan pelaku di hari kejadian. Jadi di hari kejadian kan sesudah terluka, korban dibawa ke rumah sakit. Menurut saya di saat dia melaporkan ke polisi harusnya sudah ditindak karena oke, seandainya tidak ada bukti tentang pemerkosaan, ya meskipun ada visum ya, pasti kan divisum. Tapi itu juga sebuah penganiayaan sampai dibawa ke rumah sakit, sampai berdarah-darah. Menurut saya itu harus ditindak pada saat itu secepat mungkin. Karena oke, banyak sekali yang dilanggar atau pasal-pasal yang bisa menjerat si pelaku ini sebenarnya. Dari dia memasuki rumah orang tanpa izin, ia melakukan penganiayaan. Sudah itu dia membawa pisau tadi, menurut saya itu juga sebagai sebuah pengancaman atau penodongan. Dan bahkan percobaan pembunuhan kalau dia bawa pisaunya dari luar, bukan dari rumah si Ami ini. Harusnya pada saat kejadian dan si korban ini melapor pertama kali pada tahun lalu ya, harusnya itu sudah ditindak. Dan kalau sampai sekarang belum ada tindakan, lebih baik ini harus cepat-cepat diselesaikan. Saya sangat miris sekali setelah mendengar cerita ini, karena akan sangat mengerikan kalau si pelaku ini masih bebas dan tidak diberikan sanksi. Karena yang dilakukan pelaku ini bisa saja merenggut nyawa dari si korban. Jadi bukan saja merenggut masa depan, tapi merenggut nyawanya. Saya sangat menantikan update dari kasus ini. Saya sangat percaya sekali kalau pihak kepolisian kita bisa menangkap si Raffi ini dengan mudah. Karena identitasnya sudah ketahuan, terus foto-fotonya juga udah banyak di media sosial. Juga kalau seandainya dia sering online menggunakan VPN, menurut saya VPN tidak jadi masalah untuk kepolisian kita. Dan untuk korban, semoga kondisi fisik dan psikisnya bisa kembali normal. Oke, jika Anda mengetahui tentang perkembangan kasus ini, tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Dan inilah jam malam pada malam hari ini, sebuah peristiwa yang menurut saya perlu untuk diperhatikan oleh semua orang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa bergabung dengan kita di malam-malam berikutnya. Sekian dan terima kasih.